Ya, salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Double C Latumanten dimanapun Bapak Ibu berada, dan rekan-rekan saya yang ada di channel YouTube KMTT dan juga ada di Facebook GBI Double C Latumanten, dan semua yang ada di manapun Bapak Ibu berada, saya boleh berjumpa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Kita kembali lagi dalam program kita yaitu TSW, tetap setia walaupun. Kenapa harus pakai TSW? Kenapa tidak pakai tetap setia kalau TSK? TSK adalah syarat tertentu yang harus, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, harus Tuhan ada syarat yang kita harus ikuti. Yaitu kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya ikutin. Tapi TSW ada walaupun kita ikut Tuhan, sekalipun ada masalah, ada persoalan kehidupan, kita tidak pernah bergeser dari iman kita kepada Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang saya sedang buat untuk menguatkan iman kita semua, bahwa kita akan hidup di akhir zaman, dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman akan datang masa yang susah. Masa yang sulit, masa di mana orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan berusaha untuk mempertahankan dirinya. Orang akan berusaha untuk hidup egois. Orang akan berusaha untuk hidup tidak lagi peduli dengan agama, tidak lagi peduli dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang rohani. Namun bagi kita yang saat ini menyaksikan ini, saya percaya bahwa kita adalah orang yang peduli dengan hal-hal rohani. Hari ini kita berada di dalam wabah virus corona ini, mengingatkan kita, sadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Nah, dalam kita membutuhkan Tuhan ini, kita perlu yang namanya ikut Tuhan itu walaupun susah kita tetap ikut Tuhan, walaupun nangis kita tetap ikut Tuhan, walaupun memikul salib berat rasanya, tapi kita tetap mau setia ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih. Amin. Semuanya pasti mau tetap setia ikut Tuhan. Ya, seperti kisah yang dikisahkan oleh sebuah orang yang mengkisahkan, dan saya pernah taruh video itu di channel YouTube saya di India, bahwa ada satu keluarga yang mereka tetap setia ikut Tuhan walaupun nyawa taruhannya. Dan kisah itu merupakan hampir sama dengan kisah yang saya alami di timur sana. Saya bisa melihat papa saya dulu dalam pelayanan, bagaimana papa saya juga mempertaruhkan nyawanya. Dia dibenci, dia dianiaya, dia di banyak hal yang diperhadapkan kepada bapak saya. Namun bapak saya tetap nyanyi pujian yang seperti yang di orang India itu nyanyikan, yaitu saya tetap cinta Yesus. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tidak ingkar Yesus. Kita tidak akan mengingkar Yesus dalam keadaan apapun. Amin ya saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan sebuah pengalaman kehidupan dari seorang nabi yang dia mengalami keadaan yang persis seperti mungkin keadaan-keadaan kita di akhir zaman nantinya, yaitu di Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ke 19. Saya bacakan buat Bapak Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu boleh mengikutinya dan menyimaknya. Di Habakuk pasal yang ke-3, saya bacakan buat Bapak Ibu dan kita sama-sama merenungkan ini, biar firman Tuhan yang kita terima. Saya berharap Bapak Ibu boleh menyimak dan mengikutinya sehingga iman kita dikuatkan. Habakuk 3 ayat 17, Bapak Ibu boleh sampai 19. Ya, Habakuk 3 ayat 17. Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai, Habakuk itu ada sefanya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah
yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman yang saat ini dialami oleh Habakuk, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di GBIWC Latu Mainten, kita belajar dari Habakuk. Dia dalam keadaan yang dikatakan di sini, kalau kita baca di Habakuk pasal 1 sampai pasal yang kedua, dia bilang begini, saya meminta keadilan, saya berdoa dan memohon keadilan, tapi kenapa kelaliman yang Tuhan perhadapkan kepada saya? Saya berdoa supaya Tuhan memulihkan negeri ini, tapi malah Tuhan merancangkan sebuah hukuman terhadap negeri ini. Nah, dia belajar banyak hal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala dalam kehidupan ini kita mungkin juga sudah lelah, sudah capek. Ya kan, kita udah harus disuruh masuk dalam rumah kurang lebih hampir udah 2 bulan. Dan ada yang sudah mulai bosan, mungkin anaknya sudah mulai teriak, tidak sekolah, kangen dan temannya dan hal-hal lain sebagainya. Dan kita mungkin udah mulai merasa tidak lagi nyaman. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun Habakuk ini dia diingatkan. Ending daripada pasal yang ketiga ini, dia berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur, saya bacakan ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan keadaan seperti itu? Kita yang tadinya kerja dan menghasilkan sesuatu, tapi hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Bukankah dulunya kita mungkin juga buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita layani dan kita mengharapkan supaya ada orang yang memberkati kita dan juga tidak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Karena kita disuruh masuk ke dalam rumah. Banyak hal yang mungkin Nabi Habakuk perasaannya saat itu adalah mungkin saat ini juga perasaan yang kita alami. Nabi Habakuk merasa banyak yang mengecewakan. Pekerjaannya sudah tidak lagi bisa diharapkan lagi. Usahanya yang di ladang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mengecewakan. Tidak berbuah lagi. Tidak menghasilkan apa-apa lagi. Usaha kita pun sama, saudara. Mungkin usaha kita lagi lesu dan luar biasa lesunya. Karyawan yang bekerja dan hari ini mereka dipecat dan di PHK dan mereka dirumahkan. Dan mereka juga mungkin merasa sudah tidak lagi tahu dari mana. Tapi kita bukan seperti orang di luar sana, tapi kita mau belajar seperti Habakuk ini. Dia tetap bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Dia tetap bergembira, dia tetap bersenang. Kenapa? Ya kan? Ada di sisi lain ada orang yang ketika dia susah, harusnya dia susah. Tapi Nabi Habakuk dikatakan dia bersuka cita sekalipun semuanya itu tidak menghasilkan apa-apa. Sekalipun itu mengecewakan, sekalipun usaha saya tidak bisa menghasilkan yang diharapkan lagi. Sekalipun pekerjaan saya mungkin, tapi saya bersuka cita. Amin ya Bapak Ibu ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini adalah kita belajar seperti Habakuk. Nah, apa rahasianya Habakuk sehingga dia bersuka cita? Apa rahasianya yang membuat Habakuk ini dia tetap beria-ria di dalam Tuhan? Dia tetap tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup ini. Dia tidak pernah mengurutut. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia tidak pernah mengalahkan negara ini. Dia tidak pernah mengalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun. Tapi dia tetap berkata, saya bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan saya. Nah, saya catat di sini Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih, kita baca di Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Kita mundur ya. Apa yang membuat dia? Habakuk pasal kedua ayat 1. Orang yang benar akan hidup karena percaya, judulnya. Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan
berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam apa rahasianya sehingga Nabi Habakuk ini dia tetap bersukacita di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang sulit, dia dalam keadaan yang tidak menguntungkan, di dalam keadaan yang tidak membuat dia kecewa, tapi dia tetap bersukacita. Yang pertama, saudara, saya bacakan di sini di ayat pasal yang kedua, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai kedua adalah Habakuk ini ternyata orangnya itu, saudara, suka ada di menara doa. Dia selalu masuk kepada menara doa, ruang doa, tempat doa, di mana dia berdoa. Di situ dia melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi dia. Amin ya. Kalau kita mau bersukacita dalam hati ini, kita tidak mau kecewa dalam hidup ini, kita tidak bisa larut dalam masalah dan kita bisa kuat menghadapi situasi ini. Kuncinya cuma satu, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita ada di ruangan doa, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di situ Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang keadaan situasi yang ada. Doa kita di hadirat Tuhan itu mengubah hati kita. Kita merasa tenang, kita merasa sukacita. Ada teman yang berkata bilang gini, saya itu lebih suka tutup mata daripada buka mata. Kenapa? Waktu saya tutup mata, saya melihat semuanya itu mudah. Tapi waktu saya buka mata, saya merasa semuanya itu tidak mudah. Oleh karena itu, saya lebih suka mau tutup mata daripada buka mata. Itu bukan berarti dia tiap hari tutup mata dan jalan nabrak, bukan. Tapi dia lebih suka berdoa daripada dia tidak berdoa. Waktu dia berdoa, dia melihat segala sesuatu itu, Tuhan kasih lihat kepada dia bahwa semuanya itu pasti bisa diselesaikan. Hatinya dikuatkan, semangatnya dikuatkan, dihiburkan kembali. Tapi ketika dia tidak berdoa, dia buka matanya, kenyataannya tidak berubah, tapi hatinya bisa berubah. Amin ya. Rohnya dia berubah, dia kuat, dia senang. Ini rahasia yang pertama adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Pergunakan waktu-waktu kita yang ada saat-saat ini, kita ada di lockdown dan kita ada di rumah. Gunakan waktu-waktu yang ada, sempatkan dirimu untuk berdoa. Untuk berdoa. Kenapa? Kekuatan kita akhir ini adalah doa. Memang virus corona mengajarkan kita untuk kita berdoa. Ya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyatakan itu dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam setiap kita doa. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Urapan Tuhan memenuhi kita. Semangat baru kita dapatkan. Amin. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah di Habakuk pasal 2 ayat yang 4. Saya temukan di sini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada, orang yang tadinya mungkin merasa bisa, orang tidak tadinya merasa dengan kekuatan dia, dengan harta kekayaan yang ada, dia merasa dia mampu, tapi hari ini membuktikan kepada kita bahwa kekayaan kita, kekuatan kita yang ada dalam dunia ini terbatas. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan apa? Hidup karena imannya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang pasal kedua ayat 4, Habakuk pasal 2:4, saya mendapatkan bahwa Nabi Habakuk mengerti betapa pentingnya kita itu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Amin ya. Orang yang membusungkan dada adalah orang yang tidak merasa bahwa dia mampu.
merasa bahwa dia kuat, merasa bahwa dia hebat, merasa bahwa dia mampu mengatasi segalanya. Tapi hari ini kita bisa belajar dari Nabi Habakuk. Dia sadar akan kemampuannya dia. Dia sadar kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kenapa dia bersuka cita? Kenapa dia tidak? Karena dia tahu bahwa kalau saya mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya. Saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati saya. Saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan menolong saya. Saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan meluputkan saya. Makanya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dia tetap tenang, dia tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terus dalam hidupnya mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah, Tuhan pasti pelihara kehidupan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuat dan dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin ya saudara. Tuhan pasti membuat kita dalam keadaan yang krisis seperti ini, kita lekatkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa di hadirat Tuhan, kita andalkan Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Percaya itu, andalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Hari-hari ini kita diajari untuk terus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan menganggap bahwa kita punya harta kekayaan yang ada, lalu itu bisa menolong kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada orang kaya yang merasa bahwa dia punya harta kekayaan dalam dunia ini seluruhnya, dan lalu berkata, hai jiwaku tenanglah karena ada tersedia banyak harta. Tapi Yesus bilang begini, hari ini pun nyawamu diambil, kemanakah hartamu? Nyawa kita itu lebih berharga, saudaraku yang saya kasih dalam. Andalkan Tuhan, nyawa kita ini ada di tangan Tuhan. Hari ini kalau engkau punya harta, engkau merasa engkau bangga dan engkau hebat, Tuhan hari ini pun bisa mencabut itu semua dalam sekejap. Dan engkau tidak punya apa-apa. Perhatikan kehidupan daripada Ayub. Tuhan begitu baik kepada Ayub. Dalam sekejap pun dia bisa habis hartanya, tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Kita belajar dari Nabi Habakuk. Dia tetap bersuka cita. Kenapa? Apa yang membuat dia suka cita? Dia orang yang ada selalu di hadirat Tuhan, di menara doa. Dia suka berdoa. Yang kedua, karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah renungan kita di hari ini menguatkan kita, membawa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah, pasti Tuhan selalu menolong kita.